rumus dilatasi. Nah, rumus dilatasi nanti ada dua jenis ya teman-teman, lebih sedikit daripada rumus-rumus yang sebelumnya. Dilatasi yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat atau titik 0,0. Nah, maka untuk bayangannya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita ketemu lagi di channel Budi Tari. Di video kali ini kita akan melanjutkan bab tentang transformasi geometri. Nah, ini subbab yang paling terakhir nih, yaitu tentang dilatasi. Nah, di sini kita bahas tentang pengertian dilatasi, rumus dilatasi, dan juga soal dilatasi. Baik, apa itu dilatasi? Itu dilatasi atau perkalian adalah suatu transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengali tertentu dengan faktor skala. Atau secara mudahnya, dilatasi merupakan perbesaran atau pengecilan ya dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Nah, kalau faktor skalanya lebih dari 1, maka jenis dilatasinya adalah diperbesar. Nah, sedangkan kalau faktor skalanya itu kurang dari 1, maka diperkecil, gitu ya. Kemudian perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar titik P, A, B yang didilatasikan dengan faktor skala K. Akan berubah menjadi X absen atau bayangannya ya, X itu sama dengan K dikali X ya, dan Y absennya adalah sama dengan K dikali Y. Nah, maka kita bisa peroleh faktor skala itu didapat dari mana? Faktor skala bisa didapatkan dari jarak dari pusat dilatasi ke titik bayangan dibagi dengan jarak dari pusat dilatasi ke titik asal. Nah, faktor skala K bernilai positif jika bayangan terletak di sisi yang sama dengan titik asal. Sedangkan K bernilai negatif jika bayangan terletak di sisi yang berlawanan dari titik asal. Kemudian kita masuk ke rumus dilatasi. Nah, rumus dilatasi nanti ada dua jenis ya teman-teman, lebih sedikit daripada rumus-rumus yang sebelumnya. Dilatasi yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat atau titik 0,0. Nah, maka untuk bayangannya bagaimana? Nah, di sini cara membacanya saya sampaikan sekalian ya. Titik P, A, B didilatasikan terhadap titik 0,0 dengan faktor skala K, maka P absennya itu adalah K dikali A, K dikali B. Langsung aja dikalikan dengan faktor skalanya ya teman-teman. Kemudian yang B, dilatasi terhadap titik E, Y. Nah, ini agak panjang ya ini rumusnya. Titik P, A, B jika didilatasikan terhadap titik E, Y dengan faktor skala K, maka P absennya itu adalah K dikalikan A dikurangi X ditambah X, K dikalikan B dikurangi Y ditambah Y, gitu. Baik, kita masuk ke contoh ya. Tentukan bayangan titik A 3,5 jika didilatasikan terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 4 dan terhadap titik 1,2 dengan faktor skala 2. Ini ya teman-teman untuk jawabannya di sini sudah tertuliskan ya, didilatasikan yang A terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 4. Maka kita masukkan di sini. Sudah ya, gampang ya ini ya teman-teman. Jadi bayangannya kita peroleh A absennya 4, faktor skalanya 4 ya, X-nya 3, maka 4 dikali 3, kemudian 4 kali Y-nya 5, 4 kali 5, 20. Jadi
Bayangannya atau absennya adalah 12,20. Kemudian yang B, dilatasi terhadap titik 1,2 dengan faktor skala 2. Nah, ini A titik 3A 3,5 ya, didilatasikan terhadap titik 1,2 dengan faktor skala 2. A absennya adalah kita peroleh 2 kali 3 dikurangi 1 ditambah 1, 2 dikali 5 dikurangi 2 ditambah 2. Nah, kita peroleh ini bayangannya. A absen 5,8. Nah, ini langsung ke contoh soal yang berikutnya. Akan tentukan di sini ada soal titik sudut dari masing-masing bidang datar diberikan sebagai berikut. Gambar bidang datar yang dimaksud dan bayangannya setelah dilatasi dengan faktor skala yang diberikan masing-masing. Sebutkan jenis dilatasinya. Ya, ini nanti ada 2 soal saja yang sudah bahas ya, nanti yang selebihnya bisa teman-teman kerjakan untuk latihan di rumah. Baik, untuk yang A kita coba di sini ya. Saya ganti slide aja supaya agak longgar. Ya, jawab ya di sini. Jawab begitu. Saya pakai tinta hitam aja biar kelihatan. Nah, ini. Yang A apa ya teman-teman tadi? Titiknya. A itu tadi 1,1, 1,4, 3,1. A adalah 1,1 ya. Kemudian didilatasikan dengan faktor titiknya ya, titik melalui titik 0,0 dengan faktor skalanya 4. Nah, maka kita peroleh bayangannya langsung saja dikalikan 4 dikalikan X-nya 1, kemudian koma Y dikalikan Y-nya 4 dikalikan dengan Y-nya 1 ya. Maka A absennya adalah 4,4 gitu. Kemudian yang B itu adalah 1,4. Kemudian didilatasikan dengan bayangannya 0,0, melalui titik 0,0 dengan faktor skalanya 4. Nah, ini maaf ya, sudah mulai mengantuk ini teman-teman, sudah sangat malam. Jadinya 4 dikali 1,4 dikali 4. Jadinya B absennya adalah 4,16. Kemudian yang C-nya itu adalah 3,1 didilatasikan yaitu 0,0 dengan faktor skalanya 4, maka C absennya kita peroleh 4 dikali 3,4 dikali 1. C absennya adalah 12,4. Nah, kemudian jenis dilatasinya apa teman-teman? Karena di sini adalah faktor skalanya tadi 4 ya. Faktor skalanya lebih dari 1 ya, 4. Atau lebih dari 1, maka jenis dilatasinya adalah itu diperbesar. Gitu ya. Dan melalui pusatnya melalui titik 0,0 gitu. Kemudian yang B bagaimana? Yang B kita kerjakan di sini. Bentar. Saya tulis dulu yang B. Saya buat garis dulu ya. Supayanya lebih rapi. Cuman
Maaf, kurang rapi. Yang B ini kita tuliskan G-nya berapa ya tadi? G min 2,2 min 2. G itu adalah min 2, min 2. Misalkan saya langsung bisa ya teman-teman ya. Ini D-nya. Dan faktor skalanya 0,25, berarti seperempat. Nah, ini berarti hasilnya G absennya langsung aja saya kalikan ya. Berarti seperempat dikali min 2, berarti min setengah. Ini juga sama, min setengah. Kemudian yang G, H ya, H ya. H-nya berapa? Min 2,6. Ini didilatasikan melalui titik 0,0 dengan faktor skalanya 1/4. Maka H absennya adalah min setengah, 3/2 ya, 3/2 ya teman-teman. Kemudian J-nya berapa? 2,6. 2,6. Maka kita peroleh dilatasinya terhadap titik 0,0 ini dengan faktor skalanya seperempat, maka J absennya adalah setengah ya, setengah, 3/2. Tuh. Ini untuk mencari bayangannya. Kemudian kita gambarkan untuk yang A. Kita coba. Yang A kita coba di sini. Kita buat titiknya. A-nya 1,1. Ini A. Kemudian B-nya 1,4. 1,4 di sini. Ini B. Kemudian yang C-nya 3,1. 3,1 di sini ya teman-teman. Ini C. Nah, kita buat kemudian kita didilatasikan ya tadi hasilnya ya. Kita dilatasikan dengan faktor skala 4 tadi hasilnya 4,4 di sini. Ini maaf, A absen. Kemudian 4,16 di atas di sini ya teman-teman ya. Ya, kita kira-kira di sini yang B absen. Kemudian yang C absennya 12. 10, 11, 12 di sini sekitaran. 12,4. 12,4 di sini. Ini yang C absen. Nah, oke, kita garis. Maaf. Nah, ini untuk hasil dilatasinya ya. Jadi ini bendanya tadi, kemudian ini hasil dilatasinya. Gitu. Baik, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Tetap semangat. Walaupun di masa pandemi, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertatap muka di sekolah ya. Semangat beribadah juga ya teman-teman. Semoga kita terlindung ya, terhindar dari COVID, dan itu semuanya kita minta sama Allah supaya kita diberikan kesehatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.